Signal Seekers, semangat pagi. Hari ini rajin lagi karena kemarin udah rajin. Semoga nanti beberapa hari ke depan bisa rajin terus ya. Kita bisa lihat makro overview di sesi Asia. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. And kalau kita lihat-lihat kemarin di beberapa pair cukup banyak yang turun ya, khususnya untuk pair-pair yang belakangnya ada USD-nya. Kemudian untuk indeks itu juga cukup turun. Bahkan Nikkei ini anjlok sampai 1000 poin. Keren. Di luar ekspektasi sih sebenarnya. Oke, kita lihat dulu untuk XAU USD. Wait ya. Kita lihat dulu. Kemarin di sesi kemarin, di hari Rabu kemarin, USD ini diakhiri atau di close di harga 1934,7. Oke, di kisaran 1934. Dan ini berarti turun sekitar 9,32 ya dari penutupan di hari sebelumnya. Dan penurunan ini terjadi pasca adanya rilis data ADP ya, ada rilis data penyerapan tenaga kerja versi Automatic Data Processing atau ADP yang lebih tinggi daripada ekspektasi. Dan ADP sendiri melaporkan sepanjang Juli itu perekonomian Amerika Serikat bisa menyerap kurang lebih 324.000 tenaga kerja di luar sektor pertanian atau di luar sektor farm. Dan ini lebih banyak daripada forecast di trading sentral yang bisa menyerap hingga 210.000 tenaga kerja. So, harga gold yang sebelumnya itu diprediksikan akan menguat langsung anjlok. Gitu. Cukup sedih sih sebenarnya. Dan sebelum rilis data dari ADP itu gold sebenarnya naik cukup tinggi, tapi hal ini disebabkan seperti video saya yang kemarin itu Fitch Rating itu menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat dari yang sebelumnya grade AAA jadi grade AA+. So, penurunan tersebut bikin indeks saham jadi berguguran yang menunjukkan sentimen pelaku pasar itu makin memburuk. Apalagi nih Amerika Serikat udah pegang peringkat AAA sejak tahun 94. Nah, gold yang menyandang status sebagai aset aman untuk safe haven jadi lebih menarik, harganya pun naik. Sayangnya kemarin dirilis data untuk dari ADP ya yang membuat indeks dolar Amerika Serikat dan juga imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat atau treasury-nya kembali naik yang hasilnya itu kasih tekanan ke gold. Sedih banget. Kemarin banyak banget yang tanyakan gold mau kemana. Saya bilang nih kalau berdasarkan kita lihat analisa secara teknikalnya di H1 H4 ini masih bisa menaikkan kelanjutan buy nih karena juga fundamentalnya mendukung ya treasury yield-nya aja udah dikasih peringkat yang kayak gitu. Ternyata kemarin ADP ngasih imbal hasil yang seperti itu sehingga gold jadi tertekan anjlok gitu ya, lebih dari 30 US dollars tuh kemarin. So, melihat penurunan tajam kayak gitu ada peluang nih karena kemarin ada penurunan tajam dan terjadi breakout gitu beberapa support sehingga gold ada peluang untuk rebound sedikit di perdagangan sesi Asia hari ini. Apalagi harus hati-hati karena besok ada NFP. Jadi kemungkinan kalau ada anjlok tinggi gitu bisa rebound dulu gitu sebelum terjadi fluktuatif yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lihat di oil kemarin juga anjlok. Sebentar, saya tarik garisnya dulu. Oil kemarin sampai di harga 79,7 per barrel ya. Dan sebelumnya oil mencapai di level tertingginya selama 4 bulan terakhir, ternyata dikasih badai aksi TP, badai aksi taking profit dari para traders, akhirnya bikin harganya jadi makin turun dan lumayan ya, sampai 2,4 tuh penurunan untuk oil. Nah, aksi profit taking tersebut juga diindikasikan karena EIA ya. Itu melaporkan kalau stok crude oil di Amerika Serikat itu makin berkurang lagi, lebih dari 17 juta barrel dalam seminggu terakhir. Akhirnya kemarin banyak banget aksi taking profit sehingga turun tuh nilai oilnya.
Dan penurunan weekly tersebut itu jadi goals atau jadi rekor terbesar sejak tahun 1982. Iya ya, seminggu tuh lebih dari 17 juta barrel loh. Gila. Nah, sayangnya penurunan tersebut itu bisa jadi indikasi ya ke depannya buat perekonomian Amerika Serikat yang kurang bagus. Apalagi Fitch udah memproyeksikan nih Amerika Serikat bisa mengalami resesi pada kuartal 4 ya, pada kuartal 4 ini ya di tahun 2023 ini. Dan bisa terus berlanjut di kuartal 1 di tahun 2024. Artinya ada resiko permintaan crude oil dari Amerika Serikat yang akan cenderung menurun. Dan pada perdagangan sesi Asia ini ada kemungkinan juga oil masih melanjutkan penurunan karena hasil-hasil tersebut. Lanjut ke mata uang. Mau apa dulu nih? Enaknya pound sterling dulu atau euro? Euro dulu kali ya. Euro. Bentar, kita ganti grafik euro. Oke, sebenarnya hampir sama karena penurunan peringkat kredit Amerika Serikat oleh Fitch Ratings itu bikin euro menguat ya kemarin harusnya Rabu kemarin. Tapi tenaga kerja ADP bikin balik turun. Ya udahlah. Akhirnya euro kemarin mengakhiri perdagangannya di nilai di angka 1.093. Lumayan tajam ya. Turunnya sekitar 457-an poin lah, 45-an pip. Dan dari data ADP kemarin menunjukkan data tenaga kerja Amerika Serikat itu menguat sehingga pelaku pasar itu kembali mempertimbangkan kemungkinan Bank Sentral atau The Fed itu akan kembali naikin suku bunga. Ya, akhirnya membuat nilai euro USD jadi tertekan turun akibat peningkatan nilai nilai USD dolar Amerika. But berkaca dari bulan lalu di bulan Juli kemarin rilis data ADP berbeda sama versi pemerintah nih. Jadi non farm payroll-nya dirilis Jumat, kemudian itu ADP-nya kan menunjukkan penyerapan tenaga kerjanya 455.000 orang, tapi ternyata NFP-nya itu justru lebih rendah, 209.000 orang. Jadi pelaku pasar harus benar-benar hati-hati nih. Ada kemungkinan setelah kemarin anjlok seperti itu, maka euro USD tiba-tiba jadi rebound. Who knows? Kita tunggu di perdagangan hari ini. And then pound sterling USD kemarin ditutup kurang lebih 65 pip di angka 1.271. Ya sama aja sih sama main pair lainnya karena ada kondisi ADP kemarin cukup turun. But BOE diproyeksikan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Nah, pelaku pasar juga tentunya bakal melihat beberapa kali lagi nih BOE atau Bank of England akan menaikkan suku bunga acuannya di tahun ini. Kita bakal lihat gimana pergerakannya, tapi sepertinya pergerakan mata uang utama ini yang ada USD-nya ya di kisaran-kisaran itu sih, masih bergerak naik turun secara volatil di kisaran-kisaran yang hampir sama karena masih nunggu juga NFP besok. Terus trading apa nih? Mau buy apa sell? Buy sell. Kalau saya sih bakalan ngelihat scalping. Kalau teman-teman udah belajar teknik hand, ya begitu terjadi beberapa reverse, kemudian lu udah kelihatan change of characternya, ya udah gitu, ikutin aja di time frame M5 M1. Kalau saya kayak gitu, jadi saya scalping aja. Kemudian untuk pound sterling USD, wait, grafik ganti pound sterling USD. Kemarin stagnan ya. Sebelumnya sempat turun tajam nyentuh di 142.2, kemarin berakhir di 143.3. Ya sebenarnya hampir sama sih sama kejadian USD lainnya karena ada data di ada data ADP kemarin, US jadi naik menekan harga-harga yang pair USD-nya di belakang dan menaikkan harga-harga yang pair USD-nya di depan. Kemudian oke. Pasangan lainnya kita lihat apa ya, indeks kemarin turun semua, pengaruh juga dari beberapa data-data ekonomi global. Jadi baik
Nasdaq, Hang Seng, kemudian Nikkei, Dow Jones, S&P itu Kospi rata-rata turun dan cukup tinggi ya, pergerakan range daily-nya turunnya. Dan hal itu sebenarnya kalau di indeks di daily kemarinnya itu udah turun gak karu-karuan, ada kemungkinan rebound sedikit nih di pagi di sesi Asia ini. Oke, kita mau bahas apa nih untuk indeks? Nikkei kali ya, Nikkei. Hampir sama sih kayak kemarin ya, karena penurunan peringkat dari kredit Amerika Serikat oleh Fitch Ratings itu bikin indeks saham berguguran. Itu Nikkei akhirnya bikin anjlok sampai ke poin 32.26, cukup jauh. Dan kalau kita lihat di teknikalnya, posisi Nikkei itu kan udah cukup tinggi ya, maksudnya pergerakannya itu udah ada change of character gitu, dia ada beberapa kali testing di resist-resistnya. So peluang untuk turun secara teknikal maupun secara fundamental berpeluang untuk turun gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih memastikan lagi dengan lihat support-support terdekatnya. Kalau misalnya di support-support terdekatnya itu udah mulai disentuh-sentuh, harus hati-hati, ada rebound sih, tapi kecil-kecil. Kalau jangka panjangnya masih pegang sell sih untuk para indeks. Oke, kurang lebih itu untuk overview hari ini. Semoga para signal seekers bisa meraih peluang tradingnya dan para signal seekers bisa tetap menjaga manajemen keuangannya. Karena kalau misalnya nggak dijaga baik-baik, ntar tradingnya cuman seminggu 2 minggu gitu, habis gitu MC kan ya kasihan ya. Jadi harus jaga baik-baik untuk risk manajemennya gitu. Saya nggak bilang money management lagi deh, saya sempat diprotes sama banyak orang karena mbak nggak harus kita pakai money management, kalau misalnya saya pakai risk cash management gimana? Oh ya, oke, boleh deh, nggak apa-apa. Jadi teman-teman harus jaga risk manajemennya, manajemen resikonya harus dimitigasi sebaik mungkin. Jadi mau pakai money management, mau pakai cash management, silahkan, mau pakai cara apapun sesuai dengan kesenangan dan kenyamanan para signal seekers. Tapi jangan lupa untuk selalu dijaga nih risk manajemennya. Oke deh, itu market overview untuk hari ini. Besok semoga kita bisa ketemu, semoga Mbak Kristi bisa melek pagi dan bisa sedikit baca-baca nih tentang beberapa grafik dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk pergerakan market di hari tersebut. Kita bakal ketemu lagi di next video. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk bahagia. Hand strategy, share the reality. Bye.